Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita ketemu lagi nih. Ketemu untuk yang 2 kali, insya Allah dengan Kak Latif ya. Setelah edisi sebelumnya tentang work-life balance, kita akan ngomongin tentang sirkuit Formula E. Mungkin kali ini ada yang mau dikenalkan ke teman-teman dulu barangkali? Oke, terima kasih. Mungkin kembali lagi perkenalkan, nama saya Latif. Saya sekarang ini ya kemarin seperti yang tadi disampaikan Pak Agus, saya terlibat dan berkontribusi juga di dalam Formula E, khususnya di behind the scenes dari Formula E terkait pembangunan sirkuit, kemudian juga terkait persiapan acara saya terlibat gitu. Dan kebetulan di Formula E sendiri saya fokus di bagian dan mendapat tanggung jawab dan amanah di bagian pembangunan infrastrukturnya, mulai dari sirkuit, terus infrastrukturnya, terus kemudian juga aktivitasnya kemarin saya dan tim melakukan persiapan tersebut. Gitu. Untuk peran saya di Formula E atau Jakarta E-Prix tahun 2022 kemarin itu terkait saya menjadi posisi dalam tim OC. OC itu maksudnya adalah Organizing Committee, jadi panitia pelaksana inti yang ada di dalam Formula E sendiri, di mana itu memang terdiri dari ya kolaborasi ya antara pemerintah provinsi, terus kemudian Pemprov DKI, terus kemudian perusahaan tempat saya bekerja, terus kemudian juga ada beberapa dari tim gubernur untuk persekutuan pembangunan itu juga ada di dalam tim OC itu atau organisasi committee. Nah, jadi memang dalam tim OC ini terdiri dari berbagai elemen pemerintah, masyarakat maupun juga publik pun juga ada. Nah, saya bagian infrastruktur dan saya kemarin mengerjakan sirkuit dan melakukan persiapan pelaksanaan dengan FAO atau dalam hal ini Formula E Organization, di mana FAO ini adalah organisasi yang melakukan pelaksanaan Formula E. Gitu. Jadi seperti yang kita tahu kalau misalnya sepak bola, contoh sepak bola kan ada FIFA gitu ya. Nah ini kalau Formula E ini ada FAO gitu, atau ada FIA atau Formula Internationale Association, jadi asosiasi yang menyelenggarakan kegiatan baik Formula One maupun Formula E. Seperti itu kalau dari saya, peran saya terkait pengembangan road ataupun behind the scenes dari kegiatan pelaksanaan Jakarta E-Prix tahun 2022 kemarin. Itu Pak. Ya. Berarti ini ada 2 pertanyaan ini relatif sebelum hari H, teknisnya seperti apa yang dikerjakan Pak Latif dan teman-teman di OC terutama? Oke, jadi memang kita coba baca, mungkin sebelumnya perlu teman-teman ketahui semua, mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum. Jadi Formula E sendiri adalah ajang balapan internasional yang resmi dilakukan oleh Formula Internationale Association, di mana Formula E ini lebih fokus terhadap balapan menggunakan mobil-mobil listrik gitu. Jadi memang sumber dayanya menggunakan listrik, berbeda dengan Formula One. Kalau Formula One itu untuk mesin utama atau mesin penggeraknya menggunakan motor pembakaran dalam, pakai mesin bensin, gasoline. Namun untuk yang Formula E ini dia menggunakan motor listrik ya, jadi menggunakan bahan bakar, tidak menggunakan bahan bakar tapi menggunakan energi listrik gitu, di mana suplainya menggunakan baterai yang energi baterai tersebut dikonversi menjadi energi listrik gitu. Jadi memang satu hal yang berbeda dengan antara Formula E dan Formula One. Dan memang Formula E ini
perlu teman ketahui semua, itu bukan cuma sekedar balapan saja, bukan hanya sekedar kencang-kencangan saja, tapi ada beberapa hal yang berbeda, gitu. Seperti dia harus energy management, bagaimana bisa mempertahankan baterai sampai nggak habis, gitu. Jadi memang Formula E ini didesain untuk tidak ada yang namanya refueling, gitu. Tidak ada yang mau mengganti baterai, gitu. Terus yang kedua ada tech mode, ada fan boost, di mana itu semacam apa ya, kayak ekstra atau bonus kalau misalnya semacam ekstra energi atau energi boost, dimana itu bisa jadi advantage, gitu. Mungkin kayak main apa ya, main CTR atau main game apa yang itu, nah itu seperti itulah, ada hal seperti itu. Mungkin sedetailnya saya nggak akan terlalu banyak menjelaskan, teman-teman bisa lihat mengenai Formula E sendiri. Nah, jadi secara historikal memang Jakarta itu didaftarkan sebagai kota yang menyelenggarakan Formula E pada tahun 2022 itu ditetapkan pada Desember 2021. Jadi Desember 2021 itu sudah dipilih Jakarta masuk ke dalam Formula E. Waktu itu kita di season, karena sekarang season 8, terus ronde ke-9, gitu. Jadi ada di tengah-tengah, gitu, dari season 2022. Nah, pada saat Desember itu sirkuit belum ada, gitu. Jadi baru kita melakukan penetapan lokasi. Oke, lokasi sirkuit adalah di Ancol, gitu. Nah, tapi di Ancol kondisinya adalah tidak ada sirkuit sama sekali, jadi masih lahan kosong, gitu ya. Jadi memang dari saat itu kita melakukan pembangunan sirkuit dari tracknya, terus kemudian jalur aspalnya, terus kemudian barrier-barriernya sampai semua utilitas MEP, pagar, terus pelengkap lainnya seperti tenda-tenda untuk tamu-tamu VIP, terus sampai utilitas kemarin sampai ada pedok, terus kemudian grandstand atau tempat orang menonton, ada tribun, semua itu kita siapkan, ya, dari bulan Desember sampai dengan kemarin itu bulan Juni, itu di 4 Juni kemarin. Nah, memang untuk persiapan di belakang layarnya itu cukup cepat ya dalam hal ini. Jadi fun fact saja, sirkuit itu dimulai dibangun sekitar awal Februari tahun 2022. Gitu. Jadi memang ada proses pengadaan dan lain-lain, sehingga sirkuit itu dibangun dari Februari 2022, awal Februari sampai dengan akhir April. Jadi total ada sekitar kurang lebih dalam membangun sirkuit itu 54 hari efektif. Gitu. Dari melakukan kosong, kita bikin fondasi sampai aspal jadi, itu kita selesaikan dalam 54 hari. Memang ini suatu bisa dibilang kebanggaan juga, prestasi juga bagi saya dan tim, bagaimana kami bisa membuat atau menyulap lahan kosong menjadi sebuah sirkuit kelas internasional dalam kurun waktu hanya 54 hari. Ini sedang kami ajukan di dalam rekor muri sebagai pembangunan sirkuit internasional paling cepat di Indonesia, gitu. Bahkan mungkin kalau kami tanyakan kepada FAO yang tadi saya sebutkan, Formula E Organization, ini lebih cepat dibandingkan dulu pembangunan sirkuit di Saudi Arabia, di Riyadh, kota di Riyadh. Jadi di kota di Riyadh itu sama pembangunan sirkuit dari lahan kosong itu sekitar, dia proses kalau nggak salah 8-6 bulan, tapi kami bisa menyelesaikan 54 hari atau sekitar 2-3 bulan. Gitu. Jadi ini bisa dibilang kalau mengklaim tapi belum ada dasarnya ya world record juga, gitu. Nggak cuma doang, tapi ini bisa jadi world record juga yang bisa diakui bahwa Indonesia ternyata suatu kebanggaan, kita punya prestasi bisa membangun sirkuit kelas internasional dengan jangka waktu yang sangat cepat, gitu. Jadi memang kenapa sangat cepat ya, kita baru melakukan pembangunan sirkuit itu
Israel baru diresmikan Jakarta menjadi tuan rumah di ronde 9 itu Desember. Januari kita bikin sirkuitnya, April selesai, Mei itu persiapan, dan Juni baru balapan. Jadi memang waktu yang cukup singkat gitu. Bahkan mungkin compare dengan Mandalika, ya kita jauh lebih cepat gitu. Tapi balik lagi jangan bedakan ya, bisa dibedakan antara standar Formula E dan standar Mandalika ya. Dimana Mandalika memang pure circuit track, tapi kalau Formula E itu dia bisa agak dia itu standarnya adalah street track atau jalan raya yang bisa dijadikan balapan. Nah, memang perjuangannya cukup effortnya cukup luar biasa gitu. Kalau dulu saya pernah menyampaikan work life balance gitu. Nah, di sini di Formula E ini kita nggak bisa work life balance. Jadi work terus gitu. Jadi memang seperti itu kondisinya, harus ada yang dikorbankan. Jadi bukannya saya menarik kata-kata di sesi sebelumnya mengenai work life balance, tapi ini adalah kondisi di mana kita tidak bisa menyeimbangkan kebutuhan work life balance kita, karena ya jujur kami dan tim sharing saja memang untuk mengerjakan sirkuit sebanyak itu atau secepat itu gitu. Itu ya bisa dibilang Sabtu Minggu kami juga bekerja, walaupun saya posisi sebagai project owner. Sabtu Minggu kami bekerja dan mungkin bisa dibilang 24 jam juga kami bekerja. Tapi ya tetap kita juga tetap tidur lah, tetap lah gitu ya. Jadi memang ya kita balik ke rumah atau balik ke kos-kosan ya cuman hanya untuk tidur saja gitu, hanya untuk tidur saja. Jadi memang untuk mencapai waktu yang tersebut memang harus ada extra effort, dan alhamdulillah itu semua tercapai gitu. Dan itu jadi alhamdulillahnya adalah kemarin saat penyelenggaraan Jakarta International Jakarta E-Prix tahun 2022 kemarin di 4 Juni kemarin, alhamdulillah lancar, dan kita mendapatkan banyak pujian dari publik, dan itu sebagai sebagai penyemangat gitu. Oh alhamdulillah, apapun apa yang kami kerjakan kemarin, susah jerih payah yang kami kerjakan kemarin itu dipuji oleh publik, dan itu menjadi suatu kepuasan sendiri dan menjadi kebanggaan sendiri gitu. Mungkin saya aja yang kerja di perusahaan tempat saya bekerja sebagai project owner merasa sangat bangga, apalagi mungkin masyarakat gitu, masyarakat juga pasti ada yang bangga juga. Ya memang alhamdulillah kemarin lancar, ketika event lancar, dan memang secara umum lancar, diapresiasi oleh masyarakat, dan ini jadi kita ataupun kita semua menjadi bagian dari sejarah Indonesia gitu, bahwa bukan nggak cuma sejarah Jakarta doang, tapi sejarah Indonesia gitu, bahwa ini adalah saya ini bagian dari sejarah dalam pembangunan sirkuit Formula E di Jakarta gitu, dan di mana ini adalah ajang Formula E pertama yang dilaksanakan di Jakarta maupun di Indonesia gitu ya. Dan memang memang ini pekerjaannya di Jakarta saja, tapi apresiasinya tuh sampai nasional gitu. Mungkin kalau kemarin teman-teman baca berita, Presiden RI ikut nonton Formula E langsung dengan menteri-menterinya, jadi nggak cuma dari gubernur saja, tapi sampai Presiden Republik Indonesia itu nonton. Jadi memang ini diapresiasi besar-besaran lah gitu. Dan memang kemarin itu perjuangannya sangat gigih juga ya, ini karena semua kolaborasi juga antara pemerintah provinsi dengan kantor saya bekerja dengan Formula E Organization juga, itu sangat-sangat hasil yang sangat baik gitu, alhamdulillah. Dan memang sirkuit yang kami bangun diapresiasi, selain diapresiasi oleh publik, diapresiasi juga oleh pembalapnya gitu. Mungkin bisa dicari berita, memang banyak pembalap atau banyak tim yang mengapresiasi pembangunan sirkuit yang begitu cepat dengan kualitas yang oke gitu. Jadi kalau pembangunan sirkuit itu kami banyak gurunya atau resenernya banyak. Pertama, guru kami ada dari Mandalika.
Kalau kita tahu dulu Mandalika memang ketika awal itu ada beberapa kendala ketika masa uji coba, sirkuitnya licin, banyak aspal yang kelupas itu. Debu pasir. Terus kemudian kami juga belajar dari sirkuit Formula One di Singapura, di mana itu pure sirkuit pure street circuit. Jadi dulu di Formula One memang sering di Singapura. Itu kami dalam pembangunan sirkuit kami menantangkan profesor ahli yang dulu mengerjakan sirkuit Formula One di Singapura, Mr. Low itu dia profesornya. Jadi kami belajar juga dari sirkuit Singapura. Terus kami juga belajar juga yang sirkuit dari Diriyah, seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, sirkuit dari Diriyah itu ya memang pembangunannya cepat, kami juga belajar di sana. Jadi kami improve dan kami bisa melakukan yang lebih cepat lagi. Jadi menjadi suatu kebanggaan juga saya pribadi dalam melaksanakan pembangunan sirkuit Jakarta International Circuit yang sudah digunakan di Formula E. Ya memang suatu prestasi, walaupun mungkin kontribusi saya sebagai tim gitu, bukan sebagai level manajemen, top manajemen, tapi itu jadi suatu sejarah gitu. Saya menjadi bagian dari sejarah pelaksanaan Formula E di Indonesia. Itu sih. Dan mungkin dari saya ya, penyelenggaraan Formula E ini teman-teman mungkin harus melihat dari aspek sustainability-nya gitu. Jadi ya mungkin banyak kalau teman-teman lihat berita dan lain-lain, ya memang ini jadi ada unsur politiknya, cuman mari kita coba tidak mengambil unsur politiknya itu, tapi kita lihat apa sih kebermanfaatan dari Formula E itu sendiri gitu. Jadi memang Formula E ini tadi saya sampaikan, it's not about race, gitu, tapi it's about sustainability. Jadi misi yang dibawa Formula E adalah sustainability. Jadi dalam Indonesia kan baru pertama kali, bahkan Jakarta baru pertama kali Formula E dilaksanakan. Orang-orang mungkin ada yang nggak kurang paham, atau orang-orang ada yang masih belum tahu terkait kemampuan mobil listrik itu seperti apa. Bahkan Formula E sendiri mobil listrik itu bisa dijadikan balapan gitu. Jadi memang teknologi dari mobil listrik itu sudah sangat proven. Gitu. Apalagi di kondisi cuaca panas kemarin, tidak ada pembalap yang mengalami kerusakan mesin atau kerusakan motor listrik karena cuaca panas. Jadi itu jadi edukasi bagi kita semua, bagi masyarakat Jakarta ataupun masyarakat Indonesia, bahwa mobil listrik itu sudah proven, teknologinya sudah tinggi. Dan mungkin kalau kita lihat di sini itu bisa menjadi pendorong bagi ekonomi juga, gitu. Di mana memang Jakarta sebagai kota yang metropolitan atau metropolitan cukup besar harus bisa punya dorongan untuk mengurangi emisi karbon gitu ya. Nah, dimulai dengan adanya Formula E ini pasti masyarakat paham gitu. Oh iya, ini mobil listrik oke loh, mobil listrik memiliki kemampuan yang bagus dan ini menjadi masa depan gitu. Ini bahkan sekarang mobil listrik sudah banyak yang beredar di Indonesia gitu. Jadi ya ini memang green campaign juga, kampanye kita untuk menggunakan energi listrik, energi terbarukan. Jadi kita semua juga sadar terhadap lingkungan gitu. Mulai dari hilirnya dulu gitu, kita mengurangi polusi dari kendaraan, polusi dari bahan bakar fosil gitu. Mungkin dari hilir dulu, nanti baru ke hulu juga jalan gitu. Jadi memang kampanyenya adalah seperti itu. Dan itu jadi sebagai sebagai motivasi kita juga lah. Mungkin kita yang generasi muda ini untuk peduli terhadap lingkungan gitu. Jadi banyak hal yang bisa kita ambil hikmah di dalam penyelenggaraan Formula E. Jadi nggak cuma mobilnya doang yang pakai listrik gitu, tapi semua kegiatan event, semua pelaksanaan itu berdasarkan sustainability. Gitu. Jadi
Formula E ini kan mobil-mobil kendaraan pembalap kan dikirim menggunakan pesawat ya. Jadi dari misalnya di season, misalnya di ronde 8 ke ronde 9 yang dimana berpindah-pindah kota, itu semua pengiriman mobil itu memang menggunakan pesawat. Tapi bahan bakar pesawat yang digunakan adalah bioaftur. Jadi memang yang dikampanyekan adalah sustainability. Jadi sampai level situ dipikirkan terkait sustainability-nya. Terus yang kedua ya mungkin fakta juga. Jadi ada beberapa titik di mana suplai energi listriknya itu ada yang menggunakan listrik PLN, ada juga yang menggunakan genset itu. Nah, di beberapa titik itu gensetnya itu dia menggunakan HVO atau vegetable oil. Jadi solar yang memang di hybrid dengan vegetable oil dan minyak residu, di mana itu digunakan untuk kegiatan itu juga. Jadi sampai selevel itu kita memikirkan sustainability-nya. Terus itu juga bahkan sampai kalau dilihat detail, saya bekerja dengan asing dari pihak Formula E-nya itu. Ya, ada orang Inggris, ada orang Portugal, ada orang Jerman. Itu bahkan sampai ketika mereka bekerja dengan kami gitu ya, waktu itu kita emang sekantor untuk persiapan event itu sampai makan atau minum gitu dia bawa tumbler sendiri gitu, nggak pakai tidak menggunakan botol plastik, jadi apa pakai tumbler, makan pakai box makan gitu. Jadi sampai selevel itu mereka memikirkan standar sustainability-nya gitu. Dan memang ketika event sendiri tidak dimungkiri ada sampah ataupun ada sampah plastik atau sampah itu. Nah, itu sudah kami pikirkan dan itu tidak wish dari penyelenggaraan Formula E. Misalnya kayak sampah event setelah selesai event. Nah, itu dipikirkan sedemikian rupa itu sampai sampah itu tidak benar-benar mentah dibuang ke Bantar Gebang gitu. Jadi kita olah. Jadi setelah event itu selesai, sampah-sampah itu diolah dulu, gitu, difilter, diolah, disortir, mana yang bisa dimanfaatkan, mana yang bisa tidak. Nah, itu residunya itu sehingga ketika dibuang ke tempat pembuangan akhir itu bisa dimanfaatkan kembali mungkin di RDF atau yang lain-lain. Sampai selevel seperti itu penyelenggaraan Formula E itu dipikirkan sustainability-nya. Dan itu menjadi pembelajaran bagi kita yang masyarakat umum maupun yang generasi muda, bahwa ya memang sustainability ini bukan cuma kampanye balapan doang, tapi ini kampanye terkait sustainability. Itu yang menjadi pengetahuan bagi kita semua gitu. Dan ini menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa Indonesia Jakarta juga harusnya bisa sampai seperti itu memikirkan keberlangsungan dari kotanya sendiri. Jadi nggak cuma balapan doang. Balapan ini semacam semacam euforianya gitu. Euforianya kenapa ini bisa euforianya dan ini menjadi semangat bagi mungkin Indonesia maupun Jakarta supaya lebih memberikan sustainability. Seperti itu sih pesan-pesan saya sih kalau terkait penyelenggaraan kemarin. Jadi ada effort, ada pujian, kemudian ada dampak yang itu bisa diambil hikmahnya gitu bagi teman-teman. Terus kemudian satu lagi, jadi ini yang menjadi suatu prestasi juga ya di penyelenggaraan Formula E. Di penyelenggaraan Formula E kemarin itu satu-satunya mungkin baru pertama kali event internasional yang memanfaatkan UMKM gitu. Jadi kita belajar kemarin dari yang mungkin dari Superbike atau MotoGP itu mereka belum melibatkan UMKM. Tapi di sini kami yang pertama bisa melibatkan UMKM itu dalam pelaksanaan event ini. Jadi
terkait penjualan merchandise ataupun penjualan makanan selama event itu kami bekerja sama dengan UMKM gitu. Dan dari penyelenggara utama dari Formula E Organization juga setuju gitu. Ini kita memanfaatkan usaha mikro masyarakat untuk ikut berkontribusi di penyelenggaraan Formula E, memiliki manfaat yang banyak. Nah, dampak ekonominya ini sangat besar Formula E. Jadi ya kami juga meng-hire konsultan gitu, konsultan ekonomi, konsultan bisnis. Jadi manfaat Formula E itu tidak hanya bagi perusahaan atau Jakarta, tapi bagi masyarakat juga gitu. Disimulasikan memang ya tadi ada dampak UMKM, kenaikan pendapatan per kapita, itu sampai dikaji sampai memang nggak cuma penyelenggaraan event saja, tapi manfaat ke belakangnya juga sangat besar gitu. Jadi kita juga masyarakat yang punya UMKM juga dapat manfaatnya, terus ya industri juga mungkin punya banyak manfaatnya dan lain-lain gitu. Itu yang bisa diambil hikmahnya. Memang banyak, kalau cerita mungkin nggak akan habis, tapi intinya adalah Formula E ini merupakan proyek kebanggaan kita semua. Teman-teman harus tahu ini adalah proyek tercepat, pembangunan sirkuit tercepat di Indonesia, bahkan mungkin bisa diklaim di dunia, itu jadi kebanggaan kita semua. Terus kemarin tanggal 4 Juni adalah sejarah bagi kita semua, masyarakat Jakarta maupun Indonesia, bahwa kita bisa sanggup menyelenggarakan event balapan Formula E, which is lebih canggih daripada Mandalika. No offense, saya nggak akan membandingkan, tapi misinya lebih dapat kalau dibandingkan dengan MotoGP ataupun Formula E itu punya misi yang lebih dapat. Jadi tadi yang saya sampaikan kesimpulannya ya, ini nggak cuma balapan doang, tapi terkait sustainability, teman-teman juga paham itu. Kita memang tahun 2030 itu ditargetkan zero carbon emissions. Nah itu jadi semangat bagi di awal saat ini bagi Indonesia ataupun Jakarta. Terus ini juga kesimpulannya yang tadi juga, ini juga menyadarkan kita semua terkait sustainability. Jadi nggak cuma balapan doang, tapi manfaat kedepannya ini sangat besar gitu, dan juga berdampak positif bagi ekonomi. Mungkin dari saya itu aja gitu. Memang saya hanya general saja terkait Formula E. Di sini eventnya sudah selesai, dan diharapkan memang tahun depan akan ada lagi Jakarta E-Prix 2023. Dan itu menjadi suatu semangat yang bagus gitu bagi teman-teman yang muda. Ayo kita di sini bersama, kita punya semangat untuk sustainability gitu. Dengan event Formula E ini jadi pengunggah atau bagi penyemangat kita untuk bisa bergerak lebih baik dalam hal keberlanjutan lingkungan hidup. Itu misi yang utama yang kami sampaikan atau saya sampaikan di sini. Mungkin sharing dari saya itu aja. Kalau masih banyak lagi yang teknis, masih banyak, nggak akan habis-habis. Iya. Thank you, Bang. Ya, cuma satu kata mungkin luar biasa ya. Formula E tidak sekedar balapan, tapi itu tadi sustainable, itu yang benar-benar menjadi sebuah inspirasi buat terutama untuk masyarakat Indonesia. Terima kasih banyak Latif atas waktunya. Kita sambung lagi di lain kesempatan ya. Semoga masih terus berlanjut dengan karya-karyanya setelah sirkuit Formula E. Nanti akan ada karya berikutnya ya. Siap. Masih banyak tugas negara ini. Iya. Aku usah kiri ya. Posisi live ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Costa and De Vries. Oh, what was it's a big old moment. I think that feels like it was De Vries trying to get out of the way at the last minute, but Costa had already committed to try